Tepat sekali penjaga gawang Qatar ya. Ini yang mungkin merubah sedikit mental pemain-pemain timnas Indonesia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Okey, perlawanan semalam Piala Asia U17 yang mana Indonesia tumbang kepada Qatar 2-0. Walaupun begitu, Indonesia mendapat peluang pertama. Kalau ini dapat dihasilkan melalui sepakan penalti di menit yang ke-14 itu melalui Matthew Baker, mungkin situasinya agak berbeza, tetapi bola tendangan penalti yang diambil oleh Matthew Baker itu diselamatkan oleh penjaga gol Qatar ya, gawang Qatar. Dan ini mungkin merubah sedikit momentum timnas Indonesia untuk lebih menyerang dan menyerang. Karena memang situasi mungkin bisa saja berbeza guys dalam sepak bola di lapangan ini. Apabila mendapat satu peluang dan tidak dapat disudahkan dengan baik peluang itu, sudah pasti momentum permainan itu mungkin akan berubah secara drastik ataupun secara perlahan-lahan. Itu yang dialami oleh timnas Indonesia U17 ini apabila mendapat sepakan penalti di minit-minit awal. Kira minit awal lah, ini kan menit ke-14 atau ke-15 itu. Kalaulah dapat disudahkan, mungkin momentum permainan ini akan berubah lagi. Jadi apapun guys, saya fikir Indonesia telah mencuba yang terbaik. Timnas Indonesia ini sudah sedaya upaya inginkan kemenangan juga, tetapi Qatar, seperti video awal yang saya katakan sebelum ini, Qatar akan melakukan apa saja dan mereka wajib menang ke atas Indonesia, dan itu yang mereka lakukan sebenarnya. Tapi saya tetap apresiasi kepada semua pemain yang telah berusaha sedaya upaya, berusaha keras. Mereka menggunakan segala kekuatan semaksimal mungkin mengikut taktik yang direncanakan oleh Kurniawan Dwi Yulianto. Apapun guys, kita lihat dulu, kita simak dulu video ini bagaimana penalti yang coba diambil oleh Matthew Baker itu tidak dapat disudahkan. Itu ngam-ngam jaga gawang diving ke sebelah kiri di mana bola yang ditendang oleh Matthew Baker itu. Oke guys, kita simak dulu video ini. Di akhir video saya akan analisa mungkin secara panjang sedikit terkait dengan bagaimana kekalahan Indonesia dan apa kekuatan Indonesia sebenarnya. Karena mereka masih ada peluang walaupun mungkin tipis. Karena lawan mereka adalah Raja Asia yaitu Jepang di perlawanan terakhir nanti. Dan Qatar akan lawan China. Tapi tidak semestinya Qatar itu bisa menang atas China. Mungkin China akan membuat kejutan, siapa tahu kan. Kita tidak tahu apa akan terjadi. Dan Indonesia lawan Jepang ini pun mungkin apa saja bisa berlaku. Jadi masih ada peluang, walaupun peluang itu agak tipis. Tetapi kita tetap memberi semangat dan mengharapkan yang terbaik untuk timnas Indonesia U17. Oke guys, kita simak dulu video ini. Timnas U17 Indonesia kalah 0-2 dari Qatar dalam pertandingan kedua Grup B Piala Asia U17 2026 yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Setelah menang 1-0 melawan Cina di pertandingan pembuka, Indonesia mengalami kesulitan di babak pertama meski sempat mendapatkan penalti yang gagal dieksekusi oleh Kapten Matthew Baker. Di babak kedua, Qatar mencetak gol pertama melalui Ayukunle Samuel Tokode dan menambah keunggulan lewat tendangan Diadin Larbi. Indonesia berupaya membalas dengan beberapa peluang, tetapi tidak berhasil mencetak gol. Hasil ini membuat Indonesia turun ke peringkat ketiga Grup B, sementara Qatar berada di posisi runner-up. Oke, ini penaltinya guys. Penalti yang gagal dieksekusi oleh Matthew Baker. Di menit yang ke-14 ya, ke-15 ini. Tepat sekali penjaga gawang Qatar ya. Ini yang mungkin merubah sedikit mental pemain-pemain timnas Indonesia.
Timnas U17 kalah 0-2 dari Qatar. Kalau kayak gini sih bye-bye Piala Dunia. Padahal Indonesia sempat punya peluang emas lewat penalti di babak pertama, tapi eksekusi Matthew Baker gagal jadi gol. Setelah itu permainan Indonesia mulai kehilangan arah. Buat kalian yang mau nonton pertandingan seru lainnya, langsung aja cek profil gua. Peluang banyak tapi penyelesaian akhirnya kurang maksimal. Qatar akhirnya cetak 2 gol di babak kedua dan langsung mengontrol pertandingan. Lawan Jepang berikutnya jelas nggak bakal mudah. Timnas U17 harus cepat bangkit kalau masih mau jaga peluang lolos ke Piala Dunia U17. Oke guys, kekalahan 0-2 Timnas Indonesia kepada Qatar ini dalam aksi AFC U17 ASEAN Cup semalam mungkin menjadi tamparan besar buat Garuda Muda selepas kemenangan dramatik ke atas China sebelum ini 1-0. Yang mana Qatar, seperti yang kita sedia maklum, dia tampil jauh lebih agresif ya, matang, berjaya memanfaatkan kelemahan Indonesia, terutama dari segi fizikal serta kawalan tempo permainan. Itu yang saya beri analisa dalam video sebelum ini. Qatar ini dia agresif ya dalam perlawanan dan mereka punya kelebihan dari segi kelebihan fizikal. Jadi kalau kita analisa perlawanan semalam tu, Indonesia U17 lawan Qatar U17 ini, memang Qatar bermain sangat-sangat agresif ya dari awal sampailah ke akhir. Ini berbeda dengan China, yang mana China ini mungkin tidaklah seagresif Qatar, tetapi Qatar ini wajib menang, jadi mereka terus menekan Indonesia sejak menit awal. Pressing tinggi, main direct, banyak duel-duel fizikal, dan Indonesia kelihatan agak sulit keluar dari tekanan itu. Mungkin bagian tengah Garuda Muda ini juga beberapa kali hilang bola di kawasan berbahaya walaupun mereka cuba menyerang balas. Dan kelebihan fizikal Qatar ini jadi faktor utama di antara perbedaan yang paling jelas dalam perlawanan semalam itu. Memang kita tahu Qatar ini tinggi-tinggi pemainnya. Dan pemain Qatar lebih kalau dari postur tubuh ini mereka lebih fit. Mereka memang menang banyak dari segi perebutan bola, lebih dominan, dan mereka lebih percentage yang tinggi kalau duel dengan Indonesia itu, dan beberapa kali Indonesia ini kalah dalam perebutan second ball dan situasi bola udara, yang mana Qatar menggunakan kelebihan ini untuk mengawal momentum permainan itu. Dan ketiganya, apabila Indonesia ini kurang kreatif di bagian serangan, mungkin selepas menang lawan China ramai yang mengharapkan Indonesia ini mungkin lebih yakin untuk menyerang, tetapi semalam build up daripada bawah sering terputus ya. Mereka sulit cipta peluang yang bersih. Serangan-serangan balas mereka tidak menjadi, dan Qatar ya berjaya mematikan kelajuan sayap Indonesia dan membuat Garuda Muda ini kelihatan hampir buntu lah sepanjang perlawanan semalam itu. Itu yang sukar manfaatkan apabila penalti itu tidak dapat disudahkan dengan baik oleh Matthew Baker. Mungkin itu sedikit yang mengganggu permainan. Qatar, kalau kita lihat mereka lebih tenang, mereka lebih matang apabila ialah Qatar ini kan mereka tidak panik lah. Mereka tahu bila mau slow down tempo. Mereka bijak menggunakan pengalaman antarabangsa mereka. Walaupun Indonesia ini cuba bangkit selepas ketinggalan, tetapi Qatar tetap tersusun dari segi disiplin bertahan mereka. Dan mental Indonesia ini patut juga dipuji walaupun kalah, tetapi Indonesia masih menunjukkan semangat juang yang tinggi. Tidak berhenti untuk berlari, mereka tetap cuba untuk menyerang sampailah ke akhir permainan. Sebenarnya mereka tidak mudah mengalah sebenarnya. Ini penting untuk perkembangan pemain muda ini. Karena pengalaman lawan pasukan Asia Barat kayak Qatar ini memang membantu meningkatkan mental mereka ini sebenarnya. Dan kematangan permainan. Lebih-lebih lagi bermain di Arab, di Jeddah, di tempat lawan. Mental itu harus dikuatkan. Dan kelemahan yang jelas kelihatan Indonesia perlu perbaiki ini. Bagi saya dari segi kawalan bola ketika ditekan oleh Qatar ini mereka mungkin hilang arah. Duel-duel fizikal, dan mereka juga ada peluang menyerang, tetapi penyudah akhir itu yang gagal. Dan transisi
dari bertahan ke menyerang itu, jika mau bersaing dengan pasukan elit kayak Qatar ini atau tim Asia yang lain, aspek ini memang perlu ditingkatkan. Jadi kesimpulan yang saya dapat lihat semalam ini kemenangan Qatar 2-0 ini memang kita tahulah, memang Qatar lebih layak untuk menang berdasarkan permainan semalam. Qatar tampil lebih kuat dari segi pertama fizikalnya, dia punya intensitas yang sangat laju bermain kawalan bola yang baik, kawalan permainan, position ball, penyudah dan peluang itu mereka gunakan sebaiknya. Namun Indonesia masih menunjukkan potensi yang sangat besar untuk ke depannya, dan masa depan Indonesia ini sebenarnya masih cerah lagi. Kekalahan ini boleh jadi pelajaran penting buat Garuda Muda sebelum menghadapi perlawanan yang seterusnya, yaitu lawan Jepang. Yang pastinya Indonesia U17 ini masih ada harapan untuk bangkit jika mereka mampu memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam perlawanan dengan Qatar ini. Walaupun lawan mereka selepas ini yaitu Jepang, yaitu juara Asia, jago di Asia ini. Tetapi apa saja boleh berlaku di atas kertas. Kita tahu Jepang, tetapi Indonesia di lapangan bisa mengubah jika mental dan kekuatan mereka itu mereka tingkatkan ketika lawan Jepang nanti. Kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Semoga mereka akan tetap bersemangat lawan Jepang, dan mudah-mudahan ada sesuatu yang terbaik, dan kita mengharapkan juga Qatar dikalahkan oleh China. Mungkin ada peluang di situ. Kalau Indonesia dapat seri dengan Jepang dan Qatar kalah kepada China, mungkin di situ ada manis-manisnya untuk timnas Indonesia, guys. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar, guys, di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio.